Oke, kita sudah melihat ternyata memang tidak ada kekhawatiran dan juga memang cukup berani Iran dan juga rakyatnya untuk kemudian melawan baik itu Israel maupun juga Amerika. Bu Susi, Anda melihat kondisi saat ini, apa sih kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat? Mungkin tidak kejahatan-kejahatan ini terjadi? Jadi saya mengutip guru saya, Vali Nasar dari Johns Hopkins, di interview di Al Jazeera. Dia mengatakan, kalau semuanya dengan sembarangan memotong sayap-sayap Iran, artinya membiarkan kapal-kapal terbang untuk membom mereka, tentunya akan terjadi patriotisme di kalangan orang Iran sendiri, karena dia punya sikap yang agak keras ya mengenai bagaimana melindungi negaranya. Jadi kalau saya lihat memang kemungkinan justru sebaliknya yang diharapkan, bahwa mereka akan takluk, tapi sebetulnya mereka justru bersemangat untuk melawan apa yang terjadi dengan dirinya. Oke, saya ke Kang Irfan. Kang Irfan, ini ada omongan juga mengenai apa yang dilakukan Netanyahu ini ada hubungannya dengan kasus korupsi yang terjadi begitu. Bagaimana analisis Anda? Ya gini, saya ingat pernyataan Bill Clinton, mantan Presiden Amerika, yang menyebut bahwa petualangan Netanyahu memprovokasi perang dengan Iran itu adalah sebetulnya untuk jalan keluar dia, strategi dia untuk tetap berkuasa dan menyelamatkan nasib dia dari dua kasus korupsi yang menunggu dia di pengadilan Israel. Dan sebetulnya ini sekarang terbukti ketika Trump marah dan meminta pengadilan Israel untuk menunda kasus ini dengan ancaman di stopnya bantuan. Gitu. Tapi selain itu juga sebetulnya target Netanyahu dan Israel dari 12 hari perang yang singkat ini juga belum terpenuhi sebetulnya. Target menghancurkan nuklir Iran dan menggulingkan rezim. Sampai sekarang tidak ada bukti bahwa nuklir Iran betul-betul hancur. Yang ada sekarang Iran makin keras, bahkan Iran kemungkinan besar akan keluar dari Fakta Non-Proliferasi Treaty itu dan menolak pengawas IAEA atau Badan Atom PBB untuk mengawasi nuklir Iran. Itu menunjukkan bahwa Iran dalam posisi mengambil sikap keras. Dan juga momentumnya memang, karena ini bersamaan dengan Muharram, tadi disampaikan oleh kontributor kita, ini momentum buat orang-orang Iran, khususnya kaum Syiah Imamiyah Isna Asariyah, momentum sakral, momentum duka cita, dan momentum untuk pembalasan dendam. Saya belum tahu apakah di Qum sudah dikibarkan bendera merah atau tidak. Karena kalau sudah dikibarkan bendera merah, yang tulisannya ya Litharatil Husain, wahai para penuntut balas dendam Husain, itu artinya mereka siap berperang habis-habisan. Ini saya belum tahu nanti apakah bendera itu akan dikibarkan. Jika bendera ya Litharatil Husain, bendera merah, dikibarkan di Qum, itu tanda-tanda Iran bersiap untuk berperang habis-habisan. Totalitas. Total. Karena ini adalah bulan balas dendam kira-kira buat kaum Syiah. Karena di bulan ini dulu tahun 680 Masehi, Imam Husain, cucu Nabi, putra Ali bin Abi Thalib dibantai di Karbala. Dan itu setiap tahun diperingati sebagai hari duka cita dan hari pembalasan dendam. Itu dia Kang Irfan, karena itu yang juga kemudian dibaca juga oleh sejumlah pihak. Karena nampaknya di bulan ini juga Iran sudah bersiap menyalakan sinyal perang mereka. Ada yang menyatakan juga bahwa Iran sudah siap menyalakan sinyal untuk mengaktifkan nuklir mereka. Kita tahu betul bagaimana kemudian kualitas dari nuklir Iran, Kang Irfan. Soal nuklir Iran sampai saat ini masih perdebatan. Karena bulan Maret lalu, Tulsi Gabbard itu kepala intelijen nasional Amerika itu melaporkan di Kongres bahwa nuklir Iran masih jauh dari kemampuan untuk menjadi senjata nuklir. Tapi itu kemudian disalahkan oleh Trump. Tulsi Gabbard kemudian mengkoreksi belakangan gitu. Karena kalau begitu tidak ada alasan buat Amerika dan Israel untuk menggempur fasilitas nuklir Iran. Tapi apapun benar atau tidak itu tetap masih jadi perdebatan. Karena bisa saja rudal-rudal Iran itu dimuati hulu ledak nuklir yang bukan diproduksi Iran. Bisa dari sekutu-sekutu Iran seperti Tiongkok, Rusia maupun Korea Utara. Dan jika eskalasi berkembang, kepentingan Rusia, Tiongkok di Iran diganggu, potensi itu bisa sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Oke, Bu Susi, ini kalau kita lihat bagaimana kekuatan militer Iran yang cukup besar. Kalau tadi kontributor kita sempat menyampaikan bahwa sebenarnya Israel tidak punya kekuatan sebesar itu sehingga menghentikan penyerangan begitu. Analisis Anda seperti apa?
Ya dia maunya Amerika ikut, tapi Amerika sendiri kan ragu-ragu ya sekarang ini karena Donald Trump adalah seorang yang punya ambisi untuk mendapatkan hadiah Nobel, itu nomor satu. Lalu dia punya pesan dari MAGA voters bahwa dia nggak boleh terlibat dalam international conflict. Ya, jadi akhirnya termasuk dia janji kampanyenya dia waktu janji itu juga kampanyenya. Kemarin saya lihat dari polling minus sekali yang suka sama Donald Trump. Seluruh TV minus gitu loh ya. Jadi mungkin dia membaca juga bahwa akhirnya rakyat Amerika juga tahu bahwa dia tuh pembohong gitu loh ya. Jadi akhirnya mungkin hanya senator-senator yang takut yang akhirnya menggolkan kenyataan bahwa Donald Trump boleh lagi balik menyerang. Karena nggak perlu War Powers Act diaktualisasikan. Ya gitu itu dia kan, padahal sebenarnya memang dari internal Amerika sendiri, baik itu dari rakyatnya maupun juga beberapa pimpinan juga sebenarnya kan tidak sepakat kan dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Membuat citra buruk juga untuk Amerika, semua negara bahkan nampaknya sentimennya negatif begitu. Tapi kan kita takut semua sama Amerika ya. Itu dia. Jadi mesti hati-hati gitu, jangan overstepping karena suatu waktu kita juga bisa dibom gitu loh oleh mereka ya. Oke, melihat apa yang terjadi saat ini, kemungkinan akan melebar ke perang di kawasan Timur Tengah sendiri akan terjadi atau enggak? Sekarang negara-negara Teluk sudah agak jengah ya dengan Israel. Lalu briefing dari State Department menunjukkan bahwa orang mengambil makanan saja dibunuh gitu loh oleh Israel ya. Jadi itu ada briefing, saya lihat briefingnya dari State Department. Tapi apakah itu akan aktual? Karena negara Teluk kan tergantung sekali alutsistanya oleh Amerika dan tergantung pada penempatan pasukan-pasukan Amerika yang menstabilkan negara yang mayoritas Syiah tapi pimpinannya Sunni gitu lah ya, jadi mereka juga punya kepentingan tertentu. Ya, setiap negara pasti punya kepentingannya dalam hal ini. Belum lagi kalau kita lihat baik itu Iran maupun juga Israel belum ada sikap untuk benar-benar begitu ya mengiyakan dan juga meyakini adanya gencatan senjata. Padahal beberapa negara besar juga sudah mulai ketar-ketirnya. Ekonomi mereka juga sudah mulai berpengaruh begitu Bu Susi ya. Kita akan bahas ya sesaat lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan berdialog, kita akan hubungi ada rekan kita Yanri Sumbekti di Amerika Serikat. Ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya kondisi di sana. Kalau tadi internal Iran menyatakan mereka juga sudah siap-siap saja begitu. Tapi bagaimana kondisi di Amerika? Apakah terjadi pergolakan juga dengan ikut campurnya Trump dan apakah memang obsesi Trump untuk mendapatkan hadiah Nobel ini juga akan terpenuhi begitu? Silakan Yanri. Reza dan Maria, saat ini Kongres pun serta warga masyarakat Amerika Serikat terbelah atas apa yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Trump dalam konflik antara Iran dan Israel. Seperti diketahui tepat 1 minggu yang lalu, Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa kedua belah pihak sudah mengadakan gencatan senjata. Dan dipastikan 2 kali 24 jam setelah pernyataan nanti akan bisa dilakukan gencatan senjata secara total penuh. Namun perkembangan terakhir beberapa hari ini seperti Iran, kondisi Iran, kemudian juga pengaruh dari tokoh-tokoh Iran yang menyatakan bahwa Amerika dan Israel adalah musuh yang harus dilawan atau diperangi. Kemudian juga kondisi di Amerika sendiri, di mana saat ini seperti yang saya sampaikan tadi terbelah menjadi 2, di mana kelompok yang mendukung seperti di anggota Kongres misalkan adalah sebagian besar dari Republik, di mana saat ini baik itu di DPR maupun di Senat mendominasi komposisinya dibanding Demokrat, dan juga di mana mereka yang mengecam ataupun yang tidak sependapat dengan apa yang diambil Trump seperti yang dilakukannya pada saat tanggal 22 Juni yang lalu dengan mengebom 3 fasilitas nuklir Iran, sehingga dari Demokrat pun pada Jumat pekan lalu ini membawa draft rancangan undang-undang, yaitu dinamakan rancangan undang-undang 59 yang menginginkan Trump dibatasi kewenangannya terlebih dalam mengerahkan militer dalam konflik Iran maupun Israel. Namun upaya pengajuan rancangan undang-undang ini gagal
alias ditolak dengan komposisi 53 menentang, tidak menyetujui, dan sisanya mendukung, sehingga kemungkinan dari kondisi ini kemungkinan besar Trump akan kembali menyerang Iran apabila menurut Trump artinya hingga saat ini memang masih ada pro kontra sendiri di internal Amerika ya Yandri ya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda Yandri Subekti langsung dari Amerika Serikat.